Tim penolong hingga Rabu siang masih mengevakuasi penduduk yang rumahnya terendam banjir hingga 150 cm di Padang. Banjir juga membuat kota itu nyaris lumpuh karena sejumlah fasilitas umum dan jalan protokol terendam air. Banjir yang melanda Kota Padang masih mengenangi perkampungan dan sejumlah jalan protokol seperti di kawasan Pasar Alai, Kecamatan Putara ini. Kendaraan yang melintasi kawasan ini mogok karena nekat menerobos banjir. Tim penolong dari BPBD, TNI, dan Polri serta relawan lainnya masih mengevakuasi penduduk yang rumahnya digenangi air yang hampir 150 cm. Akibat bencana banjir, aktivitas warga nyaris lumpuh, bahkan sekolah-sekolah diliburkan meski dalam masa ujian naik kelas. Kota Padang terendam banjir setelah hujan deras dan angin kencang mengguyur sejak Selasa malam. Banjir semakin parah karena drainase yang tersumbat dan meluapnya air di sejumlah sungai di Kota Padang. Hingga Rabu sore ketinggian air sudah perlahan surut. Ya, aktivitas masih jalan. Masih jalan. Seorang ketinggiannya udah bisa jalan. Aktivitas juga itu, makanya kalau anak-anak sudah kita liburkan. Ya, yang jelas itu curah hujan sangat tinggi ya, sejak jam 12:30 malam tadi. Ya, dan kemudian sampai sekarang juga masih. Dan kemudian juga di samping itu juga ada berapa saluran-saluran yang memang tertutup nih. Ada berapa kawasan-kawasan yang lain yang memang posisinya rendah ya, seperti daerah Purus. Itu kan memang di bawah permukaan laut ya. Nah, maksud saya itu sekarang air laut juga cukup tinggi, dan kemudian curah hujan tinggi ya tertahan di daerah itu. Baik, langsung saja untuk mengetahui kondisi terkini banjir yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat ini, kita terhubung melalui sambungan telepon dengan John Nedi Kambang yang merupakan jurnalis Transmedia di sana. John, selamat malam. Bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi Kota Padang malam hari ini? Apakah banjir masih cukup tinggi dan terdampak pada wilayah yang cukup luas, ataukah sudah mulai surut dan tinggal beberapa titik saja yang masih tergenang air? Iya, Indra. Sepanjang hari ini sebenarnya Kota Padang seperti lumpuh karena banjir yang terjadi di mana-mana. Dari 11 kecamatan yang ada, hampir seluruhnya terkena banjir ini. Banjir membuat sekolah dan kampus-kampus tergenang air, sehingga Dinas Pendidikan Kota Padang sampai harus meliburkan aktivitas belajar mengajar pada hari ini. Ujian kenaikan kelas dari tingkat SD hingga SMP ditunda sampai 2 Juni mendatang. Dan sebagian warga harus menikmati sahur di tengah banjir dan berbuka puasa dalam suasana gelap-gelapan karena aliran listrik yang padam, Indra. Banjir menyebabkan sejumlah pohon tumbang sehingga mengganggu pasokan listrik. Di luar itu, banjir tadi juga sempat memutus jalur transportasi darat yang menghubungkan antara Provinsi Sumatera Barat menuju Bengkulu dan jalur lain antara Sumatera Barat menuju Jambi yang terputus akibat tanah longsor. Nah, malam ini kondisi sudah berangsur membaik karena hujan tidak lagi mengguyur. Menjelang sore tadi, jalur yang terkena longsor sudah bisa dilalui. Meski demikian, warga sekarang sedang berkemas dan melakukan bersih-bersih, dan mereka tetap waspada karena cuaca mulai gelap lagi, pertanda hujan bakal turun, Indra. Baik, situasi yang mulai membaik malam hari ini apakah hanya terjadi di beberapa titik saja? Kalau tadi Anda sebutkan kan Kota Padang ini lumpuh sepanjang hari ini, tapi malam ini sudah mulai membaik. Apakah memang ini seluruh wilayah yang sebelumnya terdampak banjir tadi kondisinya sudah mulai membaik, air sudah mulai surut, ataukah masih hanya ada beberapa titik saja yang airnya surut, dan sementara di beberapa titik lain masih ketinggian banjir masih cukup dalam begitu, cukup tinggi? Ya, begitu? Tidak semua lokasi yang sudah membaik, karena ada beberapa titik, terutama yang terpantau masih bertahan ketinggian air dengan sampai selutut orang dewasa, Indra. Di wilayah mana saja itu, John? Yaitu di Kecamatan Padang Selatan, ada di Kecamatan Nanggalo, yang terparah itu sekitar di daerah Jondul Rawang begitu, Indra. Untuk wilayah yang masih terdampak banjir yang cukup tinggi atau ketinggian airnya masih cukup tinggi dan atau banjirnya masih cukup dalam begitu ya, bagaimana penanganan warga yang terdampak di sana kemudian oleh petugas yang berwenang? Ya, petugas sekarang sedang disiagakan di sekitar lokasi.
beberapa perahu karet disiapkan di beberapa posko yang sudah didirikan di sana, Ya. termasuk untuk menyuplai kebutuhan warga untuk berbuka puasa dan sahur nanti, Indra. Jadi ada beberapa titik yang di mana warganya juga terpaksa harus mengungsi, terutama mereka yang tinggal di lereng perbukitan, karena ada ancaman longsor perbukitan, Indra. Baik, kondisi banjir atau bencana banjir yang cukup besar seperti hari ini, seperti yang Anda sebutkan tadi, melumpuhkan Kota Padang sepanjang hari ini, apakah memang sudah sering terjadi ataukah ini baru terjadi setelah beberapa waktu yang lalu misalnya? Ya, ini peristiwa yang sebenarnya berulang kali terjadi saat datangnya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat saja. Saya melihat ini sebagai akibat drainase yang belum begitu lancar di Kota Padang ini, tersumbat di mana-mana. Jadi pemerintah kota tadi mengaku terus berupaya untuk memperbaiki drainase dan gorong-gorong, namun memang diakui belum seluruhnya selesai, Indra. Nah, yang terpenting menurut saya adalah kesadaran untuk hidup bersih oleh warga ini harus terus ditingkatkan. Karena sepengetahuan saya dan saya memantau, warga masih buang sampah seenaknya sehingga menyebabkan saluran air tersumbat. Pemandangan sampah yang menggunung ini misalnya akan sangat mudah dilihat saat banjir usai. Ada pemandangan di gunungan sampah di muara-muara sungai dan di bibir pantai. Ini hampir 100% adalah sampah rumah tangga. Menurut saya ini adalah bukti bahwa warga masih membuang sampah seenaknya. Namun di luar itu warga memang dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, Indra. Apakah Anda malam ini juga melihat terutama mungkin ya di wilayah-wilayah yang masih terdampak cukup parah akibat banjir ini, ada posko-posko pengungsian, lalu kemudian ada bantuan misalnya obat-obatan dan seperti tenda misalnya, kemudian bantuan-bantuan bantuan obat-obatan dan lain sebagainya yang terlihat terfokus di satu titik. Sejauh ini misalnya. ada beberapa titik yang memang ada posko yang didirikan oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat. Posko ini lebih kepada upaya untuk mengantisipasi adanya ancaman dan banjir serupa yang bakal terjadi. Karena cuaca yang mulai mendung dan sepertinya bakal turun hujan, Indra. Tidak ada, tapi tidak di posko tidak ada warga yang tidur untuk mengungsi. Oh, jadi tidak ada pengungsian ya? Sebagian besar para korban memilih tinggal untuk di tempat-tempat sanak familinya, Indra, dibanding tinggal di posko. Adakah gambaran rumah yang benar-benar terendam total sehingga memang tidak bisa ditempati dari pantauan sepanjang hari ini? Ada di Jondul Rawang, di daerah Jondul Rawang, Kecamatan Padang Selatan itu, memang sebagian besar rumahnya terendam sampai sepinggang, lebih dari sepinggang orang dewasa, Indra, sehingga tidak bisa ditinggali. Tapi sejauh pantauan Anda ini apakah ada korban jiwa karena peristiwa atau bencana yang cukup besar melanda Kota Padang hari ini? Enggak, sejauh ini korban jiwa belum terpantau, masih nihil. Namun ada beberapa rumah yang memang terkena longsoran perbukitan, Indra. Dan itu memang belum diperbaiki. Baik, kita berharap memang semoga cepat surut begitu ya banjir yang terjadi di Padang. Nanti kita akan update informasi lagi kepada Anda, produser lapangan atau jurnalis Transmedia, John Nadi Kambang. Terima kasih, John.